Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renang Putra. Saya dari kelas manajemen angkatan 2018. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Apa saja yang berkaitan dengan bisnis internasional? Langsung simak video berikut. Itu adalah profil saya. Lanjut, bisnis internasional. Definisi bisnis internasional menurut Baal-Mechs-Kulotz, Franz Gehringer, Minor 2006, bisnis yang kegiatannya melampaui batas negara. Terus definisi tersebut mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa di berbagai bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Menurut Charles W. H. Hill pada 2008, perusahaan yang terlibat dalam perdagangan maupun investasi internasional. Menurut Daniels, De Bois, dan Sullivan 2004, semua transaksi komersial baik oleh swasta maupun pemerintah di antara dua negara atau lebih. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah melibatkan aktivitas lintas batas. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena negara-negara mempunyai ciri khas. Masalah yang dihadapi lebih kompleks. Bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan sesuai pemerintah. Transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang. Perubahan yang melakukan bisnis internasional. Perusahaan multidomestik menjalankan bisnis melalui beberapa unit perusahaan lokal di luar negeri. Sebuah organisasi dengan cabang di banyak negara merumuskan strategi bisnisnya sendiri berdasarkan perbedaan dasar yang dipahami. Perusahaan global, organisasi yang berupaya untuk membekukan dan memadukan operasi di seluruh dunia dalam semua bidang fungsional. Perdagangan dan investasi dalam bisnis internasional. Menciptakan tempat-tempat produksi di luar negeri semata-mata untuk memenuhi konsumsi lokal tampaknya merupakan dasar yang semakin rapuh bagi investasi luar negeri. Yang jauh lebih baik adalah kemampuan memanfaatkan sebaik-baiknya keunggulan kompetitif perusahaan dengan menempatkan produksi di mana saja yang paling efisien. Perdagangan internasional. Peningkatan perdagangan internasional menunjukkan bahwa ekspor merupakan strategi yang dapat meningkatkan penjualan. Arah perdagangan. Pertama, negara-negara industri mengekspor ke negara-negara maju di seluruh dunia dengan imbalan bahan-bahan mentah. Terus berbeda dengan negara Jepang, Amerika, Australia, Selandia Baru mengekspor ke negara-negara berkembang. Mitra dagang utama. Perhatian pada mitra dagang utama. 1. Iklim bisnis di negara pengimpor relatif menguntungkan. 2. Peraturan-peraturan ekspor dan impor bukanlah sesuatu yang tidak dapat diatasi. 3. Tidak akan ada penolakan budaya yang kuat untuk membeli barang-barang dari negara itu. 4. Fasilitas transportasi yang memuaskan telah ada. 5. Anggota-anggota saluran impor, perdagangan, bank, pialang, pabean telah berpengalaman dalam menangani pengiriman impor dari kawasan eksportir. 6. Devisa untuk membayar ekspor tersedia. Memasuki pasar LN. Meningkatkan laba dan penjualan. 1. Memasuki pasar-pasar baru. 2. Penciptaan pasar baru. 3. Pasar-pasar yang tumbuh dengan cepat. 4. Komunikasi yang lebih baik. Ekspor. Kebanyakan perusahaan memulai keterlibatannya dalam bisnis luar negeri dengan mengekspor, yaitu menjual beberapa produk reguler mereka di luar negeri. Metode ini memerlukan sedikit investasi dan relatif bebas risiko. Mengekspor merupakan alat yang paling bagus untuk memperoleh rasa berbisnis secara internasional tanpa meningkatkan suatu sumber daya manusia atau keuangan dalam jumlah besar. Apabila manajemen tidak memutuskan untuk mengekspor, ia harus memilih antara mengekspor secara langsung atau tidak langsung.
Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.